Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita tentang menyederhanakan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah menyimak video antum dapat menentukan pecahan yang senilai, kemudian antum dapat menyederhanakan pecahan. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah, langsung saja. Pecahan senilai pada gambar. Oke, silakan dilihat gambar yang ini dan yang ini. Nah, bentuk pecahan dari gambar yang ini, kita lihat yang pertama yang diarsir. Di sini yang diarsir ada 1. Berarti bentuk pecahannya 1 per 1, 2, 3. 1 per 3. Oke, yang di sini yang diarsir ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3. Nah, seluruh jumlah kotak yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3 per 9. Nah, untuk yang ini yang diarsir ada 1, oke, per berapa semua bagian yang ada di sini? 1, 2. Berarti 1 per 2. Kalau yang ini yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4. 4 per jumlah seluruh bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 4 per 8. Oke. Sekarang kita cek apakah 1 per 3 ini senilai dengan 3 per 9. Caranya, apakah 1 per 3 senilai dengan 3 per 9? Caranya, kita lihat di sini. 1 ini dikali berapa supaya hasilnya 3? Pasti dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Oke. Kalau di sini kalau di atas dikali 3, maka di bawah juga dikali 3. Untuk pecahan senilai, bilangan ini harus sama. Oke. Nah, kalau di atas dikali 3, maka di bawah juga dikali 3. Kemudian kita cek 3 dikali 3 hasilnya 9. Berarti 1 per 3 ini senilai dengan 3 per 9. Karena apa? Karena ketika dikalikan hasilnya adalah 3 per 9. Selanjutnya, lihat gambar yang ini. Oke, apakah 1 per 2 senilai dengan 4 per 8? Kita lihat di sini. 1 dikali berapa yang hasilnya 4? Tentu di sini berarti dikali 4. Kalau di atas dikali 4, di bawah juga otomatis dikali 4. Sekarang kita cek. 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti ini merupakan pecahan senilai dari 1 per 2. Nah, berarti ini benar. 1 per 2 senilai dengan 4 per 8. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan apakah dua pecahan berikut ini senilai atau tidak. Nah, di sini hanya ada gambar. Kita tentukan dahulu berapakah bentuk pecahan dari gambar berikut ini. Di sini bentuk pecahannya berapa? Yang diarsir 1, bagiannya ada 3. Berarti di sini pecahannya 1 per 3. Yang di sini diarsir ada 2. Jumlah seluruh bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 per 4. Nah, kita akan cek apakah 1 per 3 senilai dengan 2 per 4. Oke, 1 dikali berapa yang hasilnya mendapati 2? Oke, 1 dikali 2.
Kalau di atas dikali 2, di bawah juga dikali 2. Nah, sekarang kita cek. 1 dikali 2 hasilnya 2. 3 dikali 2 hasilnya 6 ya harusnya, bukan 4. Berarti di sini 1/3 tidak senilai dengan 1/3 tidak senilai dengan 2/4. Harusnya 1/3 itu senilai dengan 1 dikali 2, 2, 3 dikali 2, 6. Harusnya 1/3 itu senilai dengan 2/6, bukan 2/4. Oke, ini untuk yang A. Yang A tidak senilai ya. Lanjut, yang B. Kita lihat di sini bentuk pecahannya 1/2. Karena yang diarsir ada 1, di sini seluruhnya ada 2 bagian, maka 1/2. Kalau ini bentuk pecahannya 1, 2, 3. 3 per seluruh bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3/6. Nah, kita cek sesuai dengan soalnya, tentukan apakah pecahan berikut senilai atau tidak. Nah, kita cek 1/2 senilai dengan 3/6 atau tidak. Nah, 1 dikali berapa yang hasilnya 3? Dikali 3 ya. Oke, kalau di atas dikali 3, berarti di bawah juga dikali 3. Nah, 1 dikali 3 hasilnya 3, benar. 2 dikali 3 hasilnya 6, benar. Berarti 1/2 senilai dengan 3/6. Ini jawabannya senilai. Oke, seperti itu cara mencarinya. Yang A tidak senilai, yang B senilai. Oke, ini pecahan senilai pada gambar. Selanjutnya, kita masuk menyederhanakan pecahan. Di dalam menyederhanakan pecahan ini, kita dapat membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya secara terus-menerus sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contoh, sederhanakanlah pecahan berikut ini, 20/30. Nah, di sini kita bagi, untuk menyederhanakan ini, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai terlebih dahulu dari 2. Berarti di sini kita buat 20/30 dibagi dengan 2. 2/2 ya. Kalau di atas dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. Kemudian 30 dibagi 2, 15. Hasilnya 10/15. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, hasilnya berkoma, maka di sini tidak bisa. Lanjut, kita cek 10 bisa dibagi 3, tidak bisa, hasilnya berkoma. 15 bisa dibagi 3, bisa, hasilnya 5. Tetapi karena 10 tidak bisa dibagi 3, tidak kita ambil 3 ini. Selanjutnya 4, 10 bisa dibagi 4, tidak bisa, hasilnya berkoma. 15 juga tidak bisa dibagi dengan 4. Lanjut ke 5, apakah 10 bisa dibagi 5? Bisa ya, hasilnya 2. 15 bisa dibagi 5? Bisa. 15 bagi 5 hasilnya 3. Berarti di sini karena 10 dan 15 bisa dibagi 5, di sini dibagi 5/5. Oke, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Oke. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Kita cek. 2 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 1. Tapi 3 apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, hasilnya berkoma. Maka lanjut, 2 bisa dibagi 3? Tidak bisa, hasilnya 0, ini juga
3 dibagi 3 bisa, tapi 2 dibagi 3 tidak bisa. Berarti sampai di sini saja bentuk sederhananya. Jadi bentuk sederhana dari 20 per 30 adalah 2/3. Selanjutnya 7/14. Nah, di sini kita bagi, caranya 7/14 kita bagi dengan bilangan yang tadi di sini. Kita cek apakah 7 bisa dibagi dengan 2. Tidak bisa ya, hasilnya berkoma. 14 bisa dibagi 2. 14 dibagi 2 bisa, hasilnya 7. Apakah kita ambil 2-nya? Tidak, karena 7 tidak bisa dibagi dengan 2. Lanjut, 7 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Lanjut, 7 bisa dibagi 4? Tidak bisa, hasilnya berkoma. Kemudian apakah 7 bisa dibagi 5? Tidak bisa juga, hasilnya berkoma. Lanjut, kalau tidak bisa, 7 bisa dibagi sini 6. Apakah 7 bisa dibagi 6? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, lanjut, 7 dibagi setelah 6 berapa? 7 ya. 7 bisa dibagi 7? Bisa, hasilnya 1. 14 bisa dibagi 7? Bisa, hasilnya 2. Berarti di sini kita ambil 7/7. 7 dibagi 7, 1. 14 dibagi 7, 2. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi, pecahan sederhana dari 7/14 adalah 1/2. Nah, kita kalau sudah dapat pecahan yang paling sederhana, berhenti sampai di situ. Kalau ini cuma satu kali, ini sudah sederhana. Kalau yang ini hasilnya tadi 10/15, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kalau masih bisa disederhanakan, dibagi terus sampai dia bentuknya paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Untuk latihan, silakan dikerjakan soal berikut ini di buku latihannya. Yang pertama, tentukan apakah pecahan ini senilai dengan ini. Kemudian apakah ini senilai dengan yang ini. Nah, selanjutnya sederhanakan pecahan di bawah ini. Pakai caranya ya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.